Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke part 2-nya untuk analisis struktur portal dua dimensi ya. Jadi, kalau kemarin kita kalau sebelumnya kita menggunakan yang hanya EIEI saja ya. Kemarin juga kita menggunakan EIEI saja ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke part yang lebih tingginya nih. Nah, lebih tingginya maksudnya gimana? Kita sudah memasukkan dia pakai reinforced concrete. Ya, kita bisa lihat di sini kolomnya. Ini ada yang 30 30, yang ini 40 40, 40 40, 40 40, yang ini 30 30 lagi. Oke, lalu baloknya dimensinya berapa? Dimensi baloknya adalah 30 50. Ya, ini sama juga. Lalu di sini ada yang 40 70 yang bagian tengah. Berarti yang bagian tengah ini yang paling gede ya. Yang paling gede bagian yang paling tengah. Oke. Terus bebannya juga sudah mulai warna-warni nih. Ya di sini cuma merah aja sih, tapi maksudnya jenisnya ya yang macam-macam. Jadi jenisnya macam-macam nih. Ada yang segitiga, ada yang trapesium, lalu ada beban terpusat tapi pada batang, lalu ada yang di titik juga di sini. Nah, 750 750, yang di sini ada 600. Ini apa sih yang 600 dan 750 ini? 600 dan 750 ini biasanya ada pada beban angin ya. Jadi beban angin itu kena di titik-titiknya ini, masing-masing titik-titiknya ini. Titik-titik tiap sambungan ya. Jadi antara kolom dan balok ini. Oke. Untuk esensi dari beban angin kita akan pelajari itu lebih lanjut di materi-materi yang selanjutnya. Sekarang kita pakai yang ini dulu deh, yang sederhana dulu ya. Jadi nanti dari latihan ini kita lihat ya di sini. Ini ada apa saja sih yang harus kita cari? Di sini ada momen maksimum pada daerah lapangan dan tumpuan balok dan kolom. Jadi kan kita langsung bisa ngecek nih, oh nanti di resultnya itu gimana. Nah kayak gitu. Lalu ada besarnya gaya lintang ya, gaya lintangnya. Gaya lintang kemarin ada di apa? Gaya lintang itu ada di FZ nya, berarti nanti kita keluarkan FZ nya berapa. Lalu ada reaksi perletakan, nanti berapa sih dia reaksi perletakannya. Lalu ada gambar bidang momen, bidang lintang, dan di bidang normalnya. Oke, kita coba sekarang. Nah ini kan mulai banyak banget nih kayaknya gitu ya, tapi tenang aja, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, karena nanti kita akan belajar lagi dengan tools yang baru lagi. Oke, sekarang kita sudah mulai mau menggambarkan ya, kita mau memodelkan. Jadi kita kalau tadi saya bikin di sini, kalau mau di new aja, kalau kita mau bikin lagi tanpa kita keluar di sini, kita bisa pilih new di sini ya, lalu frame 2D design. Oke, kita masuk ke lembar baru, kita bikin lagi ya. Ini yang pertama, kita mau bikin apa dulu nih? Kolomnya dulu kah, beamnya dulu kah? Itu terserah sama kita, jadi tergantung dengan preference kita, kita mau bikin yang mana dulu. Kalau saya lebih suka bikin kolomnya dulu ya, baru nanti kita masuk ke beamnya. Oke, sekarang kita bikin kolomnya dulu. Kolomnya ada dua jenis ya, 30 30 dan 40 40. Nih, bisa dilihat 30 30, ini 40 40. Ini kayak rame banget nih di sini. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita mau gambarkan. Jadi kalau kita mau menggambarkan kolom dulu, kita harus pilih yang RC kolom. Tapi kalau misalkan kita mau menggambarkan yang beam dulu, berarti kita menggunakan yang RC beam. Jadi beda, karena nanti penulangannya juga akan berbeda. Oke, saya mau bikin yang kolom dulu. Nah di sini ada 300 tapi saya mau bikin yang 30 30 dulu ya.
Ya, ini ada titik-titik 3 di sini. Ini diklik aja. Ini 30 satuannya saya sudah sentimeter. Jadi di sini diganti 30 hanya juga sama 30. Berarti nanti di sini dia otomatis mengikuti CR 30 30. Kita add aja. Ini udah masuk. Kita bikin sekarang. Usahakan kita bikin itu mulai dari 0 ya. Jadi mulai dari 0,0 dulu. Biar apa sih? Biar gampang kalian kalau ngitung. Jadi kalian nggak kesusahan ngitungnya. Oke, ini saya bikin drag dulu. Di drag, jadi nanti saya nggak usah ngulang 2 kali kliknya. Jadi yang pertama 5, lalu selanjutnya 4. Oke, nah udah seperti ini ya. Ada 2 batang 1 dan batang 2. Selanjutnya biar kalian lebih mudah nih, kita nggak perlu menggambarkan satu-satu lagi. Jadi biar lebih gampang, saya lebih suka ngopi, Bu. Gimana kalau caranya saya biar bisa ngopi? Nah, jadi di sini ada menu edit. Nah, menu edit ini yang gambar penggaris dan jangka ini ya. Jadi kalian klik aja, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita keluarkan aja karena nanti akan sering kita gunakan. Jadi di sini kita akan mengcopy ke samping biar kita akan lebih mudah. Jadi kita nggak gambar satu-satu, tapi kita sudah mulai mengcopy-copy. Kita sudah main-main di copy nih, nanti keluarnya akan seperti ini ya. Tapi sebelum ini jangan lupa kita blok dulu batangnya yang akan kita copy. Oke, nanti kita mau mengcopy ke arah mana? Kita mau mengcopy ke arah kanan sepanjang 6 meter. Oke, selanjutnya ini jangan lupa diklik dulu. Kalau 6 meter berarti nanti titiknya di berapa? Berarti ini kan awalnya masih di, oh ini saya mulainya di 5 ya. Oke, coba saya move dulu nih di 00. Oke, biar mudah ya, biar mudah. Jadi nanti kita gampang ngopinya. Ini kalau sudah seperti ini, sudah di blok, mau kita copy ke arah kanan sepanjang 6 meter, kita tinggal klik aja di sini. Ini kan jangan lupa tadi di blok dulu, diklik di sini, lalu dibawa ke arah 6 ya, di sini diklik sebelah sini. Nah, dia akan otomatis muncul di sini. Nah, selanjutnya saya mau ngopi lagi ke arah sana, ternyata ada 8 meter ya kan, ini 6 8 6. Oke, diklik lagi di sebelah sini, 6 ditambah 8 berarti berapa? 14. Berarti diklik, jangan lupa, lalu diklik sebelah sini, klik. Nah, lalu 6 lagi ke arah sana, berarti 14 ditambah 6 ada 20. Oke, diklik lagi sebelah sini, dipindah ke sebelah sini, diklik. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini. Jadi sudah dapat berapa batang nih? Kita sudah dapat 8 batang. Oke, nih saya munculkan ya note-note-nya biar kalian tahu. Oke, selanjutnya ini ternyata masih ada lagi nih 2 yang ada di atas. Oke, sekarang kita blok dulu di sini. Oke, perhatikan ya cara ngebloknya. Kalau misalkan saya ngeblok dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini, yang akan terblok itu hanya titik 6 dan titik 9 saja. Tapi kalau misalkan saya ngebloknya dari kanan bawah ke kiri atas, nah seperti ini yang akan terblok adalah batangnya ya, diingat-ingat. Jadi saya mau mengcopy yang ini, mau di copy ke atas. Oke, gampang caranya gimana? Ini tetap copy ya. Nah, ini dari titik 5 ke titik 6 kan yang mau kita kopikan, berarti kita klik di 5 lalu kita taruh di 6, klik sebelah sini. Nah, kayak gini. Oke, berarti kita sudah punya semua kolomnya. Tapi kendalanya adalah yang ini dia masih 30-30 nih. Padahal yang diminta di sini adalah yang 40-40.
Terus gimana caranya? Gampang sekali, tinggal kita blok seperti ini. Nah, di sectionnya ini kan kita bisa lihat nih, ini diklik aja, kita klik, ada tanda panah ke bawahnya, ini diklik. Nah, kalau misalkan saya udah bikin, nah ini nanti pasti akan keluar di sini. Tapi berhubung saya belum bikin, nah kalau belum bikin gimana caranya? Kalau belum bikin, kita pindah ke bawahnya ini. Jadi bawahnya section ini, ya. Jadi ke bawahnya section, ke bawahnya bar ini ada bar section. Ini diklik aja, yang gambar profil ini diklik aja. Nanti akan keluar seperti ini. Jadi ini default yang udah pernah saya masukkan. Karena belum ada, saya ganti ya, saya buat lagi di new section definition. Ini saya klik, saya bikin dulu yang 40 kali 40 cm. Nah, kayak gini. Di add section of the given name already exists, would you like to modify? Oh ya, yes. Yes. Plus, nah kita cari. Loh. Oh, ini harus kita ganti dulu. Ya. Terus, nah ini kita masukkan. Oke, play. Oke. Yang ini sama yang ini kita cek dulu sectionnya apakah sudah benar. Tadi yang ini diklik, oh ini salah ya, ini 30, ini 30. Oke. Add. Yes. Close. Apply dulu. Nah, kalau sudah gini, ini saya nyalakan section shape-nya. Jadi yang ada di bawah sini section shape-nya. Nah, udah jadi seperti ini. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya antara kolom yang 30-30 kayak gini dan yang 40-40 seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau bikin yang beam-nya 30-50 dan 40-70. Oke. Kita bikin dulu, kita ganti yang ini RC beam. Yang oke, kita cek dulu 30 dan 50 jadi add. Oke, ini beamnya 30-50 sudah ada, berarti kita bikin dulu di sini dan di sini. Oke, selanjutnya kita mau bikin yang ini adalah berapa tadi? 40-70. Beamnya 40-70. Saya add, close. Nah, yang ini ya, yang 40-70 ini. Jadi coba sih kita bikin satu dulu di sini. Oke, kita bikin kayak gini. Nah, yang ini kita kan belum bikin. Kita bisa juga mengkopikan dari yang sudah ada ini. Nanti kita copy ke atas dengan cara repetisi, langsung di copy 2 kali. Ini di copy 2 kali dari titik 5 ke titik 6. Diklik sebelah sini. Nah, dia akan otomatis mengisi yang di 14 dan 15. Oke, selanjutnya kalau misalkan saya mau mengcopy ke arah sini gimana? Bisa juga di copy kayak tadi, atau bisa juga kita mirrorkan. Nah, ini kita sudah main yang mirror nih. Berarti kalau yang mirror ini masih di menu edit ya, yang tadi menu editnya saya keluarkan jadi gini, vertical mirror, diklik nanti munculnya akan seperti ini ya. Tapi sebelum itu nanti kita blok dulu. Oke, nanti akan kita mirror ke sini kan. Caranya gimana? Caranya nanti kita cari di sini nih, titik tengahnya yang mana. Oke, ini titik tengahnya nih. Bagaimana saya tahu dia titik tengahnya ini? Karena dia udah keluar segitiga nih. Jadi kayak AutoCAD ya sistemnya. Ini diklik aja di sini. Klik. Nah, nanti dia akan otomatis masuk seperti ini. Oke.
ya, kita udah tahu ya, berarti shape-nya bagaimana. Saya matikan dulu. Nah, sudah ya, sudah seperti ini ya. Sekarang saya matikan. Nah, kayak gini. Selanjutnya nanti kita lihat nih tumpuannya apa. Tumpuannya adalah tumpuan jepit semua. Oke, biar mudah nih diblok lagi. Sekarang kita masukkan fix semua, apply ya. Nah, sudah seperti ini. Oke, selanjutnya biar lebih cepat lagi, ini bisa kita masukkan bebannya. Kita bikin beban dulu nih antara yang ini ya. Ini adalah 300, 500, yang ini 300, yang ini juga sama 500. Oke, sekarang kita bikin. Oh ya, kita masukkan ini dulu. Atau ini dijadikan satu juga bisa. Kalau tadi kita bikinnya DL1, DL2, yang ini kita coba aja ya, bikinnya DL1 dan DL1-nya ini sudah masuk beban sendiri dan juga beban itu, atau biar kita bisa tahu perbedaannya ada di mana. Nah, ini bisa juga kayak gini. Kalau sudah di close ya, ini DL1 sudah masuk bebannya. Sekarang kita masuk yang ke DL2 ya. Oke, selanjutnya kita mau masukkan bebannya berapa nih? 300, yang ini 500. Oke, kita bikin bebannya dulu di bar yang 3P, 3 titik. Jadi P1 nya 0, P2 nya oh ya, gini aja biar kalian juga udah ya. Jadi di blok yang ini dan ini. Caranya gimana biar bisa ngeblok dua kayak gini? Dipencet kontrol, nanti akan keluar plus dan minus ini, diklik. Nah, kayak gini. Jadi keluar nih di batang 12 dan batang 17 ya. Di bar kita pilih yang 3P 300, minus ya, minus 300. Karena dia ada di tengah-tengah, jadi kita gampang aja pakai yang relatif, di add, di apply. Nah, dia langsung otomatis keluar seperti ini. Nah, sekarang saya yang ini 500 ya tadi. Kita bikin barnya tetap di 3P, tapi ini minus 500, di add, apply. Nah, ya, akan ketahuan seperti ini. Ini labelnya ya. Jadi ini 300, yang ini 500, ketahuan semua. Jadi oke, mudah ya, lebih gampang kok, lebih cepat. Nah, yang ini sekarang kita lihat nih 500 dan yang ini 300. Oke, 500 ini 1 meter dari kanan dan 1 meter dari kiri. Oke, 1 meter dari kanan dan 1 meter dari kiri kita bikin. Sekarang bar yang bawahnya 500 ya tadi. 500 berarti pakai yang 4P. Ini minus 500, sama ya. Jadi kalau saya susah Bu kalau kayak gitu. Oke, kita bikin ini 1 meter dari sini. Nah, yang ini berapa? Jadi ini 1 meter dari sini. Nah, yang ke arah sini berarti dia ada berapa? Berarti 1 ditambahkan dengan ini 1 meter dari sini dan 1 meter dari sini kan, yang ini. Berarti ini ada di titik berapa? Yang ini ada di titik yang ke 7 meter ya. Jadi diingat-ingat, yang ini ada di 7 meter. Lalu yang X4 ini diisikan 8. Ingat, yang ini tidak sama dengan yang relatif tadi atau relatif yang sebelumnya. Jadi kalian harus pintar-pintar nih milih, kita mau milih yang relatif atau yang absolut. Kalau misalkan dia trapesiumnya yang sama yang biasa aja, itu kayak kemarin-kemarin, jadi 0,25 di 0,75 dan selebihnya yang terakhir. Kalau misalkan ini karena berbeda bentuknya di 1 meter kanan dan 1 meter kiri, maka kita bikinnya seperti ini. Kita add ya, bisa langsung di add ke sini, ke sini. Nah,
Di sini juga bisa nih. Nah, kita klikkan di sini ya. Tapi kan yang ini harusnya dia 300. Oke, kita klik kanan aja di sini. Kita ganti di load properties. Nah, yang ini khusus untuk yang ini kita pengennya 300. Kita tinggal ganti di add. Oke, nah dia akan otomatis berubah. Ini cara-caranya ya biar kita bisa langsung cepet gitu kalau mau memasukkan. Oke, selanjutnya yang ini 400, 800, 800. Oke, 400, 800, 800. Kita masukkan, ini tetap ada di bar. Kita main-mainnya di bar, tapi yang ke arah Z ya, minus 800. Ini karena ada di tengah-tengah, gampangnya kayak gini ya. Tengah-tengah. Nah, lalu kita bikin juga yang 400. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan kalian sudah paham, itu akan cepat sekali. Selanjutnya kan kita mau bikin yang ini nih, di dua tempat ini, di titik ini dan di titik ini ya. Jadi kita tinggal bikin, kita tidak lagi menggunakan yang bar karena dia ada di titik ya. Yang ini ada di titik, berarti kita masuk yang node saja, yang node. Nah, ini kita mau ke arah mana? Ke arah X. Ke arah X-nya positif atau negatif? Nah, oh ternyata ke arah kanan, berarti dia positif 750. Oke, kita add aja, kita apply. Nah, sip, dia udah langsung keluar seperti ini. Ya, apakah ada beban yang belum dimasukkan? Sudah semua. Oke, berarti kita tinggal running aja. Kita running, kita calculation. Oke, nggak ada error ya, nggak ada warning juga. Ternyata kita masuk ke result, kita masuk ke diagram for bar. Nah, dia akan keluar kayak gini. Kayak gini saya matikan dulu bebannya. Momennya bagaimana? Oh, ini momennya. Nah, keluar kayak gini. Saya biar bisa kelihatan gimana, kita masukkan labelnya. Nah, kok nggak kelihatan ya, kayaknya ini bisa digedein. Kita masuk ke NTM lagi, diagram size nya dibesarkan, arah plus ya. Ini ada plus ada minus. Kalau plus ini di apply, nah dia akan keluar seperti ini, maka akan terlihat nih berapakah nilainya di sini ya. Lalu kalau misalkan saya tadi mau ngelihat gaya lintangnya, berarti kan FZ, berarti kita apply dulu. Nah, dia akan ketahuan nih gaya lintangnya berapa, lalu untuk gaya normalnya atau fx nya bagaimana. Nah, dia akan keluar seperti ini. Kalau misalkan saya normalize, nah ini sama kayak gini. Kalau ini digedein biar kelihatan bisa. Nah, kelihatannya kayak gini, tapi kan nggak indah ya, nggak cantik, makanya kita normalize aja. Nah, kalau di normalize maka akan terlihat nih. Kalau kita zoom, oh ini gambarnya cuma sedikit segini, tahu ternyata. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kalau misalkan saya mau lihat nih reaksi tumpuannya berapa, bisa kita lihat di sini diagram for bar ya. Kalau tadi kita main-mainnya ada di NTM saja, sekarang kita masuk ke reaction. Di sini ini kita centang fx, fz dan my nya, lalu description-nya juga jangan lupa dicentang. Kita apply saja. Nah, nih nanti kita akan tahu nih reaksi perletakannya yang ada di sini berapa. Jadi dari kasus ini reaksi perletakannya nanti berapa, fx-nya berapa, fz-nya berapa, my-nya berapa. Jadi kita momennya tahu, gaya normalnya tahu, gaya lintangnya yang ada di perletakan ini tahu. Pokoknya semua reaksi yang ada di perletakan ini kita bisa mendapatkannya. Lalu kita masuk ke result, reaction. Nanti akan ketahuan nih nilai-nilainya berapa. Jadi yang ada di DL1, DL2 itu nanti akan kelihatan. Jadi akan tampak perbedaannya ya kalau misalkan dia ada di DL1 dan DL2. Nah, ini kalau misalkan dia pakai DL1 nih, momennya sebesar ini. Tapi kalau misalkan kita pakai yang DL2, dia akan ada perbedaan kayak gini ya. Oke, berarti materi kita untuk yang analisis struktur portal ini sudah selesai. Jadi selanjutnya kita bisa langsung masuk ke latihan saja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.